Waduh, ini lampunya sangat silau di mata saya. Bisa dikurangin? Saya mau lihat wajah Bapak Ibu yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya. Coba katakan ke kiri kanan, saya seneng loh ketemu kamu di sini ya. Ditepok ya. Ya. Saya senengnya coba antusias gitu loh Bapak Ibu. Saya antusias ketemu kamu, kasih salam lebih dari 10 orang. Ya, nah, oke. Ya, katakan saya seneng loh ketemu kamu di sini, ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Ya, semua sehat-sehat dan bahagia, amin. Amin ya. Nah, hari ini saya mau perkenalkan diri saya. Tadi Pastor Andrew sudah katakan saya ini Hana Setiawan. Silakan mulmetnya Sisil ya. Sebelumnya Sisil. Ya. Ini suami saya ya. Insinyur Budi Setiawan, dan dia hari ini masih di Jakarta, ada urusan, jadi nanti Selasa pagi baru join dengan saya. Ya, saya diberi 2 putri, Sheila dan Stasia, dan 1 mantu yang ganteng namanya Stevie yang paling ujung sana ya. Dan itu pelayanan saya Bapak Ibu. Yang pasti hari ini saya senang sekali ketemu dengan Bapak Ibu di tempat sini. Amin. Ya, coba senyum senangnya mana? Oke ya. Saya kalau ingat-ingat segini, saya ingat waktu saya awal bertobat dulu. Ya, waktu di Abalaf dulu. Ya, 43 tahun yang lalu seperti kayak gini ya. Sangat kekeluargaan, sangat asik dan sangat luar biasa. Nah, hari ini saya mau share tentang kesini ya. Oke, my church is my home. Amin. Gereja kita adalah rumah kita. Berasa gak Bapak Ibu? Atau di gereja itu formal ya. Wah, datang gue mesti kayak malaikat nih kalau datang ke sini. Ya, ini nama jalannya apa nih Pak Andrew? Apa namanya? Nama gedung gerejanya apa namanya? MDC apa? MDC Palembang ya. Wah, kalau saya mau ke gereja atur dulu wajahnya, di style ya, pakai bajunya dan semuanya. Sedangkan firman Tuhan berkata, gereja kita adalah rumah kita. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat masa pandemik itu berapa? Kurang lebih 3 tahun ya. Tapi sudah begitu banyak mengubah nilai-nilai dari bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Setuju? Ya. Jadi masa pandemik itu, tapi saya bersyukur loh kalau di sini kata Pak Andrew, walaupun pandemik tetap ada ibadah minggu. Setuju ya Pak? Itu top. Kasih tahu dong, kasih jempol nih, kita top nih, MDC Palembang top ya. Loh, kita aja yang Jakarta takut loh Bapak Ibu ya, on off, tapi Pak Andrew dan Ibu Jingjing mantep imannya, jalan terus, tancep gas terus ya. Nah, tapi sebagian di antara kita yang tidak onsite tapi online ya, kadang-kadang itu di depan pas melek mata masih kucek-kucek, masih belekan di mata ya kan, udah buka laptop ya atau buka TV-nya ya. Kadang-kadang ibu-ibu masih pakai daster ya kan. Di sini juga masih banyak iler ya kan, yang nggak apa-apa sambil glelor gitu di ranjang dengerin firman. Nah, kita nggak tahu tuh berapa persen Bapak, Ibu, saudara anak-anak muda yang nangkep waktu itu ya. Intinya dengan pandemik itu membuat nilai-nilai kita terjun bebas. Kita mager, kita males ya. Mungkin di sana kali, kalau di MDC Palembang nggak ada ya Bapak Ibu. Ada nggak? Ya. Nah, jadi bagaimana kita mau berkata nilai-nilai itu akan terus mantep ya di gereja kita sebagai rumah Tuhan. Kita mau lihat apakah gereja itu seperti ini. Sorry. Mana? Nah, ya, apakah gereja itu seperti ini Bapak Ibu? Siapa di sini yang suka hobinya nonton bioskop? Ada? Ada gak? Loh, nggak ada, cuma dikit, cuma kamu 1. Hah? Udah married belum? 2, udah married belum kamu? Sudah. Nontonnya sama istri ya Pak? Sama siapa? Nontonnya sama siapa kamu? Loh, istri nggak suka nonton?
Oh gitu. Istrinya mana Pak? Kok nggak ada di sebelah? Oh lagi ke toilet. Oke. Ya, nah saya aja masih suka nonton Bapak Ibu. Ya karena sebenarnya saya bukan suka nonton, tapi saya berkomunikasi dengan anak-anak dan suami yang masih suka nonton. Nonton terakhir saya adalah film Agak Lain. Ya, semuanya pada lain. Padahal nggak ada juga, biasa-biasa aja saya bilang tuh film. Katanya seru banget. Ya nontonnya harus pesen tiketnya dan semuanya. Nah, seringkali Bapak Ibu, gereja itu seperti Cinema 21. Ya. Kita datang ke gereja karena kita suka pengkhotbahnya. Atau karena kita suka filmnya kan kalau ke bioskop ya. Suka filmnya atau suka pengkhotbahnya. Nah terus kalau di dalam bioskop itu kita bisa saling kenal gak Bapak Ibu? Enggak kan? Terserah lu gue gitu. Ya kan? Tidak perlu ada hubungan. Tidak perlu saling kenal. Terus tidak perlu komunikasi. Beda tadi kalau di rumah Tuhan saya bilang, ayo kasih senyum. Ayo katakan saya senang ketemu kamu di sini. Ayo kita beri salam lebih dari 10 orang. Amin. Ada hubungan. Nah, jadi kita tidak mau gereja MDC Palembang seperti bioskop 21. Amin. Katakan kiri kanan. Saya nggak mau nih seperti bioskop ya. Ditepok. Ya, ditepok. Nggak biasa ya Bapak Ibu, ditepok, pencet gitu ya. Oke, atau berikutnya adalah ini maklum ya, saya belum terlalu ininya. Nah, atau gereja seperti apa? Pompa bensin ya. Di sini semuanya pakai sebagian besar mungkin ada mobil, ada motor, nggak pakai sepeda ya Bapak Ibu. Kok sepeda nggak ada bensin ya. Ya, kecuali nanti mobilnya diganti mobil listrik. Nah, tapi kita lihat kalau pompa bensin itu selalu ujung-ujungnya apa? Minta diisi. Ya kan? Minta diisi. Ya iya jelas kalau nggak diisi bensin mobilnya mogok ya. Atau seperti handphone. Handphone kita perlu dicas. Perlu dicas. Jadi minta dan minta. Nah, apakah gereja kita ini seperti itu? Tanda kutip tanpa kita sadari kita seperti pompa bensin. Pompa ya, seperti tempat bensin yang berkata, Pak Andrew Bu Cincin isi saya dong. Ya, minggu depan isi saya dong. Terus diisi, diterima tanpa disadari. Bapak Ibu justru sulit memberi. Karena selalu menerima dan menerima. Apakah mau seperti ini Bapak Ibu? Tidak ya, katakan saya nggak mau seperti pompa bensin, saya nggak mau dicas terus, tapi saya mau berbagi ya. Nah terus kita lihat sekarang, apa sih gambaran gereja yang sebenarnya? Gereja yang sebenarnya tuh, gereja yang benar Bapak Ibu ada 3 hal aja ya. Tapi sama-sama kita mau kupas dalam hari ini dan kita mau Bapak Ibu semua mengerti. Coba saya mau tahu deh di sini siapa yang single yang belum married? Ada angkat tangan yang single? Oh, berarti persentase married lebih banyak ya daripada single ya. Siapa nggak mau angkat tangan? Ya, nah sekarang gereja yang benar itu yang pertama jelas keluarga Allah ya. Nah, karena Allah sebagai Bapa dan kita semua jemaat MDC Palembang ini adalah anak-anaknya. Amin. Jadi saya ini anak raja. Katakan, saya anak raja. Mantap. Lebih mantap lagi. Saya anak raja. Coba lihat wajah raja-raja. Wih, luar biasa ya. Mantep. Ya, nah jadi Allah menempatkan di dalam gereja lokal MCD ini keluarga Allah yang ada Bapak Ibu rohaninya, ya. Bapak Ibu rohani yaitu Pak Andrew dan Bu Jingjing sebagai orang tua rohani, ya. Kalau misalnya kita tahu di rumah kita semua punya orang tua ya, punya papa dan mama ya. Dan bahkan punya kakek dan nenek ya. Nah tapi di dalam rumah Tuhan, Tuhan siapkan orang tua rohani ya. Yang ujung-ujungnya dalam keluarga Allah ini, dalam kita bersama-sama membangun hubungan kasih ini terjadilah di sana
ya. Jadi gambaran gereja yang benar itu pertama itu kita adalah keluarga Allah, Bapak Ibu, ya. Nah, yang kedua, firman Tuhan berkata, gereja adalah rumah Tuhan dan bait Roh Kudus, ya. Nah, kalau kita lihat gambarnya ini nanti saya akan detail lebih lagi. Yang dimaksud rumah Tuhan, bait Roh Kudus adalah seperti batu-batu. Jadi Bapak Ibu semua ini seperti batu-batu. Tapi bukan batu yang mati, batu yang hidup. Contohnya gedung ruko ini 3 lantai. Nah, tiang ini Bapak Ibu, ini terdiri dari batu-batu, ya kan? Ya, yang diikat jadi satu dengan apa? Dengan semen kan? Nah, kalau misalnya batu-batu ini hanya ditumpuk, tidak ada semen, pasti roboh, ya kan? Nah, semen itu bicara apa? Ikatan komitmen kita di dalam rumah Tuhan. Ya. Jadi poin yang kedua adalah gereja yang benar itu berkata, ya, Allah ya membuat gereja itu seperti rumah Tuhan dan bait Roh Kudus, dan kita ini batu-batu yang terikat dengan satu dan yang lainnya dan menjadi sebuah rumah. Ya, kebayang Bapak Ibu? Ya. Nah, poin yang ketiga adalah tubuh Kristus, ya. Jadi gereja adalah tubuh. Ya, nanti kalau gambar detailnya saya kasih lihat. Nah, karena Kristus sebagai kepala dan kita jemaatnya ini semua tubuh. Ya, tubuh Kristus yang firman Tuhan berkata, kita perlu kontribusi, ya. Kita perlu berbagi sesuatu karena dalam tubuh itu beda-beda. Contohnya, kalau paru-paru untuk apa? Bapak Ibu, untuk bernapas, benar. Kalau jantung untuk apa Bapak Ibu? Pompa darah. 100 pinter-pinter ya MDC ya. Ya, luar biasa. Ya. Nah, jadi kita tahu di dalam rumah Tuhan itu kita akan berkontribusi sesuai kasih karunia kita. Amin. Oke, berikutnya coba kita lihat. Gereja adalah keluarga Allah, ayatnya nih. Efesus 2 ayat yang ke-19. Mari Bapak Ibu kita baca sama-sama ya. 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Amin. Coba kata kamunya diganti nama sendiri ya. Contohnya kamu namanya siapa? Fani ya. Demikian Fani bukan lagi orang asing dan ya. Oke ya, 2, 3. Demikian Hana bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Amin. Coba lihat, ada wajah-wajah asing nggak di sini? Nggak ada ya? Udah kenal semua ya Pak? Sudah kenal 100% Pak? Oh belum. Nah berarti ntar pulang ibadah mesti ada yang kenal. Siapa yang udah kenal 100% di sini semuanya? Oh Pak Andrew. Oh iya, dia mah tadi jewer Tuhan kalau dia nggak kenal sebagai Pak Gembala ya, sama Ibu Jingjing ya. Nah jadi kita lihat, kita ini bukan orang asing. Siapa yang suka merasa asing di gereja? Sungkan, malu, bingung, kikuk gitu. Ada yang masih asing? Ada gak? Coba lihat kiri kanan, wajah asing. Wajah asing nggak ada ya. Ini kayaknya wajahnya udah tempo dulu ya. Di sini di MBC sini bukan baru 1 tahun. Siapa yang baru 1 tahun beribadah di sini? Ada? Nggak ada ya Pak Andrew ya? Ada? Oh ada, itu ibu itu. Oh sederet itu baru 1 tahun. Kita kasih tepuk tangan yang semangat. Wow ya. Ibu yang 3 ini jangan merasa asing ya Ibu. Ya kita ini adalah rumah Tuhan. Oke ya, jadi kita nggak boleh asing dan itu roh jahat ya. Atau mungkin kita merasa datang ya, pendatang. Kalau pendatang itu seringkali datangnya terlambat, pulangnya duluan. Jadi nggak ketemu manusia. Ya, siapa di sini tadi yang datangnya on time? Angkat tangan. Kasih tepuk tangan yang semangat. Wow.
Berarti itu tadi yang saya ngomong, kalau datang telat pulang duluan di luar MDC Palembang. Amin. Ya, tapi di sini orangnya top-top semua, ya. Orangnya mantap-mantap. Nah, jadi kita lihat di sini dikatakan maksudnya apa? Siapa yang merasa kalau misalnya kita ini melakukan sesuatu di rumah Tuhan, kita masih bingung, nggak tahu apa yang kita mau lakukan. Padahal jelas firman Tuhan berkata, kita bukan orang asing, kita bukan pendatang, tetapi kita adalah keluarga Allah. Ya, amin. Di sini yang sudah berkeluarga pasti rasanya enak ya, asik ya. Nah, apakah keluargamu ini benar-benar saudara, bapak ibu semua bisa menikmati? Ada hubungan yang dekat gitu, ada hubungan yang terbuka, ada hubungan yang close. Atau memang keluarganya modelnya mainnya perang-perangan terus bapak ibu, ya, perang terus ya, heboh terus. Pak Andrew sama Ibu Jingjing stres, konseling saudara udah sampai 10 sesi nggak selesai-selesai itu kalau yang kayak begitu, ya kan? Nah itulah keluarga saya bapak ibu, ya. Kami ini keluarga Buddhis, jadi papa saya dan mama saya itu hobinya main perang-perangan terus dan nggak pernah game, ya. Korbannya anak-anak. Jadi saya merasa kalau di rumah itu kayak orang asing bapak ibu. Ya, kalau giliran papa mama saya ribut, saya ngumpet di kolong meja. Kan waktu itu masih SD, ketakutan. Wih, saya sama adik saya pegangan tangan ngumpet di kolong meja sampai nangis-nangis tunggu papa mama reda. Jadi ketika saya bertobat dan ketemu keluarga Allah di Abala, wih, itu luar biasa. Saya bilang di dunia ini, waktu itu saya bertobat umur 20 Bapak Ibu. Di dunia ini ada ya rumah kedua buat saya. Jadi Abalaf itu dulu seperti segini nih Bapak Ibu. Jadi waktu saya bertobat ya, ada kakak rohani yang tuntun saya, perhatiin saya, doain saya, tanyain udah makan belum, kalau pulang gak ada ongkos dikasih ongkos. Mana ada tuh gereja kayak gitu. Jadi saya benar-benar merasa di caring, keluarga itu ada. Jadi singkat cerita, kalau saya ibadah kan dari jam 10, pulang jam 12. Ya, tapi saya pulang lagi baru sampai malam. Jadi udah dari ibadah makan siang, terus ntar siangnya rujakan, ngobrol lagi sama kakak rohani sampai makan malam baru pulang. Ya, singkat cerita papa saya ngamuk-ngamuk. Satu hari dia bilang, lu gereja apa sih dari pagi sampai sore? Pakaian saya ditaruh di koper, dilempar keluar rumah. Udah kamu tinggal di gereja aja katanya. Wow, sedih banget Bapak Ibu. Ya, nah kita lihat betapa gereja itu bisa menciptakan keluarga Allah dan hubungan kasih yang sebenarnya itu saya sangat rasakan. Jadi saya dibilang saya sangat betah di gereja Bapak Ibu waktu itu. Ya. Dan saya pengen cepat-cepat hari Minggu. Namanya jiwa baru ya, baru bertobat. Kalau udah hari Senin saya tungguin, aduh cepet, saya pengen cepet-cepet hari Minggu untuk ketemu dengan keluarga Allah. Apakah Bapak Ibu antusias di sini? Pengen cepet-cepet hari Minggu atau sebelah minggu lagi ya. Oke ya, tapi kita mau berkata gambaran gereja yang benar adalah keluarga Allah dan hubungan kasih itu nyata. Walaupun mungkin ada beberapa orang yang berkata, ih kasih mana tuh, blusit kamu ngomong kasih, buktinya mana? Nah, tapi kita tidak bisa nuntut setiap orang harus seperti saya ya. Oke. Nah yang berikutnya Bapak Ibu, gereja adalah rumah Tuhan. Ya, ayatnya kita baca sama-sama 2-3. Ia Kristuslah yang menyusun seluruh bangunan itu menjadi rumah Allah yang khusus untuk Tuhan. Karena hidup bersatu dengan Kristus, kalian juga sedang dibangun bersama orang-orang lain menjadi sebuah rumah untuk Allah. Di situ Allah tinggal dengan Roh-Nya. Oke, mari kita baca dengan antusias. Saya tidak ikut baca, Bapak Ibu yang baca aja ya. 2-3. Iya.
Amin Bapak Ibu. Nah saya masih ingat dulu kita kan gerejanya itu letaknya Jakarta Pusat. Ya Jakarta Pusat. Nah jemaat itu ada Jakarta Timur, Utara, Selatan, bahkan Tangerang Bapak Ibu. Itu semua nggak masalah. Jadi waktu dulu semua kumpul sama-sama di Jakarta Pusat di Speed Plaza waktu itu. Nih kayak gini nih, ibadah sambil begini-begini. Tiba-tiba lagi ibadah ada yang gubrak, ada yang pingsan. Taruh di sana. Nih sama kayak tadi nih kita ya kan pada gini. Nah kita sama tuh. Ini masih mendingan ada 3 ruko. Dulu kita 1 ruko. Kita bayangin 1 ruko masuknya hampir 100 orang lebih, empet-empetan gitu loh. Ya kan. Nah tapi kita tahu bahwa dulu itu orang-orang tuh nggak ada masalah. Mau jaraknya jauh. Naik angkot 3 kali sampai gereja. Tapi mereka orang bilang jadamin gitu loh. Tapi kalau sekarang tunggu dulu. Tunggu dulu. Jadi sejak ada live streaming, ada online, semua orang pilih yang gampang. Pilih yang instan. Ya kan? Contohnya ada temanku cerita. Bu Hana saya kalau hari Minggu pindah 5 channel. Loh, banyak amat 5 channel. Iya, terserah saya nggak suka sama dia, saya delete langsung ganti channel yang lain. Pas saya dengerin sebentar saya nggak suka caranya, saya ganti. Nah, bayangin. Jadi dia tidak berpikir bahwa dia ini sebagai rumah Tuhan yang ada komitmen. Ya, semau-maunya dia dan sulit sekali. Nah, Bapak Ibu, apa sih itu komitmen? Apa itu batu-batu hidup yang disusun dengan semen-semen itu sampai menjadi sebuah rumah? Itu perlu satu ikatan komitmen yang jelas. Ya kayak apa sih komitmen yang jelas? Contohnya nih, dulu kita waktu gereja kecil kayak gini, kita buat yang namanya pasukan ungu. Jadi pakai rompi ungu ya Bapak Ibu ya dibikin gitu kan. Nah si pasukan ungu tuh ngapain? Kerja bakti. Ya jadi kita tuh sebelum mulai ibadah kita kan nggak pakai karyawan atau gimana. Karena semua serba terbatas. Jadi Sabtu itu biasanya ngepel gereja. Ya, terus lap-lapin kursi, ya kan, bersihin WC itu saya lakukan, bukan hanya di rumah, bersihin WC, sikat kamar mandi, sikat toilet semuanya, ya kan. Terus kalau selesai ibadah, cuci gelas-gelas, cuci piring-piring, ya kan. Terus rapin kursi lagi, ngepel lagi. Nah itu kita begitu cinta sama rumah Tuhan. Kita komitmen, kita mau beri yang terbaik lewat pasukan ungu itu. Jadi semua tidak terkecuali semua bergerak melayani. Tadi saya bersyukur di sini pas saya masuk AC-nya udah dingin, kursinya udah rapi. Siapa yang rapiin ya Pak Indru? Ada jemaat juga. Nah, berarti jemaat yang kayak pasukan ungu gitu. Wow, mana orangnya yang rapiin kursi dan ruangan? Angkat tangan mana? Ya 1, mana lagi? Cuma 1 sendiri. Yang lain mana? Kita kasih tepuk tangan untuk siapa itu namanya. Ya. Luar biasa ya, luar biasa kamu ya. Nah, jadi kita lihat yang namanya komitmen itu memang ada harga yang harus dibayar. Waktu yang dikorbankan, bahkan dana yang dipersembahkan. Amin. Ya, semua itu bukan sekedar ngomong-ngomong Bapak Ibu. Tapi harus terbukti komitmen itu terjadi. Nilai-nilai komitmen itu ada di hati kita. Kita berkata, ya saya mau komit buat rumah Tuhan. Ya, nah saya masih ingat satu hari itu kita waktu awal-awal bertobat. Jadi karena saking kompaknya ya Bapak Ibu. Ada satu temen dari grup Kesan itu ya. Kalau di kami namanya Komsel sama juga Kesan ya kan. Pindah rumah, pindah kos maksudnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita nggak pakai orang. Kita semua satu Kesan grup keroyok. Bahkan Kesan yang sebelah nemenin dia pindah. Berapa motor? Sampai 10 motor Bapak Ibu. Pindahin barangnya, pindahin kursinya. Cuma mejanya aja nggak bisa dipindahin. Karena meja nggak mungkin naik motor. Tapi kursi 1 kali 2 meter itu dibawa loh sama teman-teman saya yang cowok naik motor. Ya ranjangnya, terus dipannya, barang-barangnya. Sampai 10 motor kita konvoy mindahin temen yang di satu Kesan itu pindah kos. Wow, asik sekali. Itu salah satu komitmen yang memang gak bisa dibayar dengan apapun. Tapi aplikasinya terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Bapak Ibu. Ya.
Nah, jadi kita lihat yang namanya sebuah rumah Tuhan, ya, komitmen itu perlu terjadi, ya. Jadi ada harga, ada kita bayar harga, bayar waktu, ya, bayar tenaga, bahkan bayar dana. Nah, bicara komitmen, saya masih ingat, saya mau saksikan nih Bapak Ibu. Dulu satu hari ditantang sama pastor saya, ayo kita mau bangun gereja. Kita nggak mau nyewa, ya kita mau beli gedung waktu itu, baru satu. Jadi tiba-tiba ditantang waktu ibadah itu, saya doa Tuhan saya mau beri yang terbaik. Tuh saya buka dompet saya kan masih remaja waktu itu ya. Yang ada yang merah sama yang hijau, ya kan. Terus kalau beri yang terbaik yang mana Bapak Ibu? Yang mana? Yang merah, pinter ya. Nah tuh saya bilang, aduh kalau kasih yang merah, ini masih tanggal 20, masih 10 hari lagi, saya perlu ongkos, perlu makan. Gimana Tuhan? Gitu, deg-degan. Tapi saya mau beri yang terbaik. Ini komitmen saya, ini janji saya sama Tuhan. Bukan hanya waktu, bukan hanya tenaga, tapi dana. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Itu kan diputerin kan. Pas udah mendekat, saya tiba-tiba saya angkat yang merah, saya kasih. Pas saya taruh itu uang, langsung saya dipenuhi dengan damai sejahtera. Sukacita, saya bisa memberi di tengah kekurangan. Bodoh amat 10 hari lagi urusan Tuhan. Iya dong, kan urusan Tuhan. Saya mau beri yang terbaik Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian ada seseorang mendatangi saya. Dan Tuhan ganti 3 kali lipat. Saya sampai loncat-loncat Bapak Ibu. Ya Tuhan, saya kasih 100, Tuhan kasih 300. Wah, berderai air mata dan ingus. 1111. Karena saya begitu bahagia dalam rumah Tuhan ini. Amin. Jadi apa yang kita korbankan itu tidak akan sia-sia. Amin. Ya, coba kasih tahu kiri kanan. Pengorbanan kita tidak sia-sia. Oke. Jadi apa yang saya saksikan ini saya alami dalam rumah Tuhan Bapak Ibu. Saya makanya enjoy banget di Abba Love ini. Saya menikmati kasih karunia Tuhan dan itu sungguh-sungguh terjadi. Dan saya mau menjadi batu-batu hidup yang disatukan oleh semen dengan ikatan-ikatan komitmennya. Amin. Nah berikutnya adalah yang ketiga, gereja adalah tubuh Kristus. Ya, kalau kita lihat gambaran ini, ya, tubuhnya Yesus itu terdiri dari semua tuh kita yang ada di sini. Ya, semua yang ada di MDC Palembang ada di gambar itu. Tuh, gambar fotonya ibu, fotonya bapak, fotonya adik ada di situ. Maksudnya apa? Kita lihat ayatnya. Daripadanya lah seluruh tubuh. Yuk kita sama baca-baca sama-sama. 2, 3. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Amin. Jadi setiap kita yang namanya gereja tubuh Kristus itu kita ada kontribusinya Bapak Ibu. Ada sesuatu yang kita berikan. Contohnya tubuh kita ini, ya. Tangan kita pakai untuk apa? Makan. Terus kadang-kadang kalau kesel, boleh gak gaplok adek? Plok gitu. Ya. Dari tangan yang sama kita makan, kita bisa pukul orang juga. Atau suami kesel, istri ditonjok, ceger, di sininya bengkak. Nah, itu papa saya sih dulu. Ya, kalau di sini nggak ada. Ya, ada gak Pak Andrew yang nonjok? Nggak ada yang ngaku. Ya, tapi kata Tuhan tangan ini ya tangan yang melayani ya. Kaki ini yang Tuhan bawa untuk masuk dalam penginjilan buat jiwa-jiwa. Dan yang lain semuanya. Contohnya deh, jari-jari kita ini. Ini yang paling kecil ya, namanya apa? Si kelingking. Kelingking ini untuk apa? Korek-korek, ya kan? Mana bisa sih korek telinga pakai jempol? Nggak bisa, pakai kelingking. Jadi walaupun kecil, semua bisa berfungsi, semua bisa memberikan kontribusi. Ya, setuju Bapak Ibu? Nah, jadi yang namanya berfungsi di gereja contohnya kayak apa sih? Contohnya di sini ada pendoa ya, Pak Andrew ya, ada pendoa. Terus ada tadi WL yang seru ya.
muji-mujinya ya lincah banget ya WL kita. Terus pemain musik yang luar biasa tuh tadi ya, grupnya ya begitu kompak. Terus ada apa lagi? Usher ya. Ada apa lagi? Ada besuk-besuk. Ada gak besuk-besuk di sini? Ada kan? Ada tim besuk kematian juga ada ya. Nah jadi kalau yang orang pegang kematian itu tuh paling kasihan. Jadi jangan Pak Gembala aja. Kalau di kami tuh ada kelompoknya sendiri yang bagian kematian. Jadi orang yang melayani pelayanan ini siap ditelepon tengah malam. Dan tengah malam tiba-tiba ketemu mayat. Ya kan? Dan masukin rumah duka. Jadi harus siap gitu loh kalau yang urusin kematian. Nah itu semua ada grupnya. Nah itu yang saya uraikan. Tapi mungkin ada lagi bagian konsumsi, ya kan, bagian menyiapkan makanan, bagian membagikan makanan, bagian memberi juga uang cashnya. Semua itu ada kontribusinya. Amin. Jadi tubuh Kristus itu Bapak Ibu ya diikat. Ya, tadi disusun kan, batu-batu disusun dan harus ada semennya supaya menjadi satu. Nah, yang ketiga adalah gereja tubuh Kristus diikat menjadi satu pelayanan dengan pekerjaan Tuhan masing-masing. Nah, jadi kalau saya mau cerita tentang saya Bapak Ibu, saya sudah bertobat. Jadi kan saya bertobat umur 20. Jadi sudah 43 tahun lamanya saya bertobat. Nah kalau ditanya kenapa hari ini saya masih antusias, kalau sama jiwa-jiwa tuh gercep gitu. Ya kalau saya ngeliat jiwa-jiwa tuh kayak piranha, saya mau caplok gitu langsung. Mau layani, mau sungguh-sungguh, haus. Dan saya rindu apa yang saya ngalamin pemulihan, dia juga ngalamin. Ya, itu cuma satu judulnya. Karena saya masuk dalam pekerjaan Allah. Saya masuk dalam pelayanan Allah, saya terikat di dalamnya. Jadi saya bisa setia dan saya bisa sungguh-sungguh melayani Tuhan. Jadi perhatikan Bapak Ibu, siapa di sini yang gak punya pegang jiwa? Ada? Yang WL pegang jiwa gak punya murid, pemuritan ikut gak? Ikut, jadi punya murid kan? Punya murid ya? Murid atau apa namanya? Teman kesan kali ya? Teman kesan. Nah yang punya teman kesan ya, itu dan ada komitmen, misalnya kamu jaga satu orang, ini jaga satu orang, itu luar biasa. Itulah saya Bapak Ibu. Jadi saya hidup dalam pemuritan, saya hidup dalam kontribusi melayani jiwa-jiwa. Dan saya bersyukur di usia 43 tahun pertobatan saya sudah melahirkan 2 murid yang dua-duanya jadi penatua seperti kami. Jadi saya begitu sukacita. Rupanya apa yang saya tabur 40 tahun tidak akan pernah sia-sia. Amin. Ya. Dan semua itu akan terjadi sesuai kasih karunia Tuhan. Ya. Nah, hari ini kita berkata, jangan hanya kita di tempat ini kita duduk-duduk, diem-diem, ya kan? Terus besok minggu depan duduk lagi, diem lagi, denger lagi, lama-lama kita bingung kan apa yang kita mau lakukan. Tapi kita harus datang kepada Pastor Andrew dan Ibu Jingjing. Bagaimana apa yang bisa kontribusi yang saya bisa kerjakan buat rumah Tuhan. Karena gereja kita belum terlalu besar dan ini paling asik sekali. Apa yang saya sebut-sebutkan itu bisa kita sama-sama saling melakukan. Nah apa yang saya kerjakan ini bukan karena saya bisa loh. Bukan, semuanya diawali dengan tidak bisa. Saya mau cerita. Ketika saya disuruh sama kakak rohani saya melayani sekolah minggu, saya langsung bilang, enggak kak, saya sebel sama anak-anak. Saya gak ngerti sama anak-anak. Karena apa? Saya ini 7 bersaudara. Sama kayak Bu Jingjing ya, cuma saya anak pertama. Punya adik 6. Bayangin, pulang sekolah gendong-gendong adik. Ya adik saya bisa main sepeda, saya nggak bisa main sepeda karena saya gendong adik, temenin mama bikin kue gitu loh. Jadi saya kerjanya apa? Saya kesel sama anak-anak kecil. Terus kakak rohani saya suruh saya melayani sekolah minggu. Kak, amit-amit ya kak. Amit-amit binatang berkaki berapa? Ya kakak rohani saya ngeledekin saya. Pokoknya saya nggak bisa deh kak, saya nggak bisa. Nah terus kakak rohani saya bilang gini, oke Hana, kamu doa dulu ya. Ntar kamu habis doa, kamu cerita sama aku.
Bayangin Bapak Ibu, pas abis doa mungkin nih kakak rohani saya kenceng nih, bukan hanya doain puasa saya. Sampai saya bilang, iya deh Kak, saya mau coba ya. Coba, kalau kayak kita makan di restoran, wah katanya Pak Endro kemarin bilang ada bakmi legend di Palembang. Ya saya nggak tahu, saya belum makan nih sampai hari ini. Ya, nah pasti kalau misal hari ini kita makan, besok kita makan lagi karena saya sudah coba, sudah enak kan? Ya kan, nah begitu juga. Kakak rohani saya bilang, coba dulu lah. Ya, iya deh kalau dicoba boleh. Singkat cerita saya masih inget ya Bapak Ibu, saya cerita depan 5 ekor anak-anak di sini cuma 5. Ya saya ceritakan dulu kita kan masih belum ada apa-apa, pakai kertasnya goyang-goyang. Adik-adik, kakak mau cerita ya. Adik-adik kakinya goyang-goyang, kertasnya goyang-goyang. Bayangin. Karena kita semua kagak ngerti. Ya nggak ada yang ngajarin gimana cerita yang baik depan anak-anak. Sampai semua keluar keringet dingin. Padahal cuma 5 anak kecil-kecil. Dia sampai ngacai ngeliatin si kakak kenapa goyang-goyang terus ya kertas sama kakinya ya. Nah saya awali dari situ. Aduh takut banget cerita sama 5 anak aja. Tapi saya belajar dari kakak rohani saya menyiapkan. Kita waktu itu tempat sekolah minggunya itu kan kontrak di rumah tetangga. Nah itu tetangga anjingnya banyak banget. Jadi kita tiap Sabtu bersihin anjingnya, pupnya anjing, siapin. Terus dulu sekolah minggunya bikin kayak kursi baso gitu loh. Kursi baso tuh kan yang tidak ada itunya. Ya kita pantek-pantek, teman saya yang cowok nyiapin semuanya. Dan semua serba sendiri. Kita nggak bisa tuh beli macam-macam. Jadi ujung-ujungnya kita pakai gambar-gambar sendiri, pakai apa. Jadi benar-benar primitif gitu loh sekolah minggunya. Tapi dahsyat urapannya Bapak Ibu. Terus kan lama-lama saya juga bingung. Apa bener ya saya di sekolah minggu nih Tuhan? Saya rasanya kalau tiap minggu dulu asik mau datang ibadah. Tapi karena si kakak kasih roster saya tugas. Misalnya cerita, tugas mimpin pujian. Terus saya juga gak bisa lagi lagu anak-anak. Kan gak ngerti, saya kan keluarga Buddhis waktu itu. Saya Buddha banget, jadi saya awam lagu-lagu Kristen tuh gak tahu. Jadi saya pelajarin gitu kan ya. Dari lagu happy ya, happy ya gitu. Pokoknya gitu-gitu udah saya belajarin. Tapi itu masih berat Bapak Ibu. Singkat cerita satu hari Tuhan izinkan saya sakit. Saya mendarat di ranjang kurang lebih 3 bulan. Karena apa? Saya sakit tipes, gak boleh banyak gerak kan. Wah, saya tuh tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa saya mesti sakit? Kenapa saya sakitnya yang gak bisa bergerak? Jadi saya mesti bed rest. Kenapa? Ya singkat cerita, tapi di ujung saya mau sembuh saya bilang ini, Tuhan saya rindu loh melayani Engkau. Saya rindu punya komitmen di rumah Tuhan. Saya rindu kontribusi buat rumah Tuhan. Tapi saya tidak ngerti. Bayangin, saya tuh udah hampir 5 tahun tuh di Abalaf, tapi masih belum ngerti gimana harus punya komitmen, gimana harus kontribusi. Ya, jadi hari-hari saya mendarat di ranjang itu saya ngomong gitu, Tuhan saya pengen melayani Engkau, saya pengen. Nah singkat cerita Bapak Ibu, saya akhirnya sembuh. Nah terus kan saya datang dong ke gereja waktu itu. Nah gerejanya kayak gini nih, rumahnya Kak Sofyan waktu itu. Panjang ya, sekitar 15 meter. Jadi pas saya baru buka pintu di ujung sana, tiba-tiba semua anak-anak datang pelukin saya, pegangin kaki saya, pegangin paha saya, pegangin badan saya, tomplok di sini. Kakak kemana aja? Kita kangen loh Kak. Kita bener-bener kangen. Kakak kemana aja? Udah berbulan-bulan sakit ya Kak? Udah sembuh belum? Wah ceretetan, kamu bisa bayangin anak-anak dari TK sampai SD. Berondong dengan begitu pertanyaan banyak. Singkat cerita apa yang terjadi? Saya langsung berderai-derai air mata. Saya bilang, oh Tuhan, rupanya mereka butuh aku ya. Oh rupanya mereka seneng ya sama aku ya. Wah saya nangis Bapak Ibu. Saya lanjutkan di toilet dengan tadi 1111. Ya, disitulah saya dengar suara Tuhan. Tuhan mau pakai saya dalam pelayanan anak. Singkat cerita, kakak rohani saya minta saya merintis satu pelayanan anak di Kebon Kosong dari kembali beberapa anak. Dan dalam waktu beberapa tahun Tuhan bisa berkati begitu banyak anak-anak. Ya, begitu banyak-banyak.
sekeliling daerah Kebon Kosong, Kemayoran, Bungur itu hampir semua kita sapu bersih anak-anaknya. Saya masih ingat hari Minggu Bapak Ibu ada beberapa anak yang kita jemputin. Nah dulu kan kalau Jakarta zamannya bajai, nggak tahu ya Palembang ada bajai gak? Ada bajai kan yang roda 3 itu loh, roda kayak biasa. Jadi bayangin bajai, satu bajai itu yang harus isinya cuma bertiga, berempat, isinya 10 anak. Jadi tiga sama saya 3. Kan saya jemput sama abang bajainya 1, jadi 10. Untung tuh bajai nggak terbalik ya kan. Tiap minggu kita ada bajai langganan tuh Bapak Ibu yang kita jemputin anak-anak yang sulit yang memang mau ke sekolah minggu ya. Tapi saya suka cita banget karena setiap minggu Tuhan tambahkan sampai lebih banyak dari di sini Bapak Ibu. Itu semua karena mujizat Tuhan. Amin. Tuhan berkata ketika kau beri hatimu dengan tulus ikhlas, kau berikan hatimu dengan sungguh-sungguh, di situ mujizat-mujizat dan berkat-berkat Tuhan mengalir di tengah-tengah kita. Amin. Oke, berikutnya kita lihat apa? Sekarang bagaimana kita mau berkata, my church is my home. Amin. Coba katakan kiri kanan, my church is my home. Ya, oke. Ya, apa bedanya dengan gereja jalan-jalan? Ya, mungkin orang bilang suka GKJJ, ya kan? Nah, jadi bedanya apa, Bapak Ibu? Nah kita lihat pertama jelas yang namanya My Church is My Home itu hidup berkomunitas saling membangun dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi poin pertama Bapak Ibu ya, saling membangun itu sangat kental dan sangat jelas dalam gereja yang namanya rumah Tuhan, rumah Allah ya. Jadi bukan hanya mencari kepuasan atau pemenuhan kebutuhan pribadi kita. Jadi namanya egois, cuma mementingkan diri sendiri, tidak. Tetapi kita akan hidup berkomunitas dan saling membangun itu sangat kental yang namanya gereja Tuhan. Contohnya, coba perhatikan Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan tempatkan kita datang ke MDC di tempat ini, itu rencana Tuhan, amin. Dan ketemu Bapak Ibu Rohani, Pastor Jinjing dan Pastor Andrew. Oke? Nah, perhatikan di mana Bapak, Ibu dan Saudara semua mengalami pertobatan, lahir baru. Itulah rumahmu. Kedua, di mana Bapak Ibu mengalami pemulihan, kesembuhan. Hatimu sembuh, pikiranmu sehat, kehidupanmu berubah. Pemulihan secara yang roh Bapak Ibu alami, disitulah rumah Tuhan. Disitulah rumah saudara. Dan yang ketiga, di mana saudara dan Bapak Ibu semua mengalami pertumbuhan rohani. Contohnya, yang baru WL ini namanya siapa namanya? Diana. Dulu pertama langsung jadi WL gak? Enggak. Dulu waktu sebelum jadi WL gimana? Jadi singer dulu kan? Sebelum singer bantuin apa? Mulmet. Nah dari mulmet ya kan di belakang. Terus jadi singer. Akhirnya jadi WL. Bentar lagi bisa jadi WR KKR besar di Palembang kamu ya Diana ya. Bisa gak? Punya mimpi gak? Punya, karena kamu lincah banget. Kamu udah nikah belum? Belum. Nah ya. Nah Diana ini bisa ini salah satu contoh. Dari mulmet jadi singer akhirnya jadi WL. Artinya apa Bapak Ibu? Tempat, sekali lagi saya ulang ya. Tempat Bapak Ibu mengalami pertobatan, ya, mengalami pemulihan dan kesembuhan secara rohani, bahkan mengalami pertumbuhan, jelas disitulah rumahnya Bapak Ibu. Gereja di tempat Tuhan tempatkan Bapak dan Ibu. Setuju? Coba saya mau tanya sekarang, siapa di ini di antara Bapak Ibu yang mengalami pertobatan di sini, di MDC sini? Loh, yang lain ngapain? Coba denger ya baik-baik. Jangan turunin Bapak Ibu, jangan turun. Jadi ada yang malu. Siapa yang mengalami pertobatan di sini, angkat tangan coba. Masih ada gak? Ini baru 50% nih. Yang lain ngapain? Bengong-bengong. Hah? Bu, Bapak enggak ya? Enggak bertobat di sini, di gereja lain Bapak Ibu? Hah? Oke, ya udah. Yang pertanyaan kedua, siapa yang mengalami kesembuhan dan pemulihan di gereja ini? Angkat tangan. Wow, luar biasa.
Nah yang ketiga, siapa yang mengalami pertumbuhan kayak Diana tadi, ya kan? Selain Diana ada orang-orang lain. Ada siapa? Fani, ya. Fani bagian rekaman, mantep Fani, ya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Jadi kasih apa? Tepuk sebelah. Ini rumah kita, ini gereja kita, ya. Amin. Tepuknya yang mantep dong, gitu loh, ya. Ingat Bapak Ibu, jadi kalau kita udah ngalamin 3 poin itu, kita nggak usah jalan-jalan lagi. Sama aja di mana-mana, ya kan? Di mana-mana tuh sama. Gereja itu tidak ada yang sempurna. Saya cerita contohnya saya ini waktu di Abalaf pertama kali, saya menemukan banyak perpecahan di gereja kita. Jadi kakak-kakak rohani saya tuh tegangan, akhirnya pindah gereja. Tegangan, akhirnya buka gereja sendiri. Tegangan, marah-marah, ngamuk-ngamuk, pindah keluar kota. Nah, segala sesuatu kalau saya sekali bertobat, ya di situ sampai saya meninggal. Karena saya percaya Abalaf yang saya injek waktu saya umur 20 sampai sekarang saya umur 63, itu kasih sayang Tuhan buat saya. Saya percaya saya punya kakak dan bapak ibu rohani yang melayani saya sampai hari ini. Ya, jadi kan tadi Bapak Ibu lihat kalau saya sekarang bisa ngoceh panjang kan, nggak pakai gemeteran kan. Nah itu 40 tahun yang lalu saya pakai gemeteran dan pakai goyang-goyang, waduh udah kacau balau deh. Padahal cuma 5 ekor di depan saya, ya. Dan semua itu karena kakak rohani dan Bapak Ibu rohani yang melayani saya. Saya bertobat di sana, saya mengalami kesembuhan. Saya masih ingat waktu itu waktu mau penuh Roh Kudus ya Bapak Ibu. Karena saya pahitkan sama papa, wih. Itu kakak rohani saya keramasin. Wih, dalam nama Yesus, ayo kamu sembuh, kamu mengampuni, ya. Hampir setiap minggu Bapak Ibu, saya dilayani, ditumpang tangan, tapi gak sembuh-sembuh. Saya baru ngerti kenapa itu. Rupanya Tuhan mau bikin spesial. Saya penuh Roh Kudus tanpa kakak rohani saya sendiri. Tiba-tiba lagi ibadah, lagi penyembahan, saya mengalami Tuhan, lawatan Tuhan, dan dahsyat saya sembuh, mengampuni papa. Amin. Artinya apa? Saya sangat percaya gereja ini adalah rumah Tuhan. Rumah saya yang kedua, di mana disitulah saya mengalami kesembuhan, pemulihan, dan dahsyat terjadi buat hidup aku. Amin. Ya. Nah, jadi yang berikutnya dikatakan hubungannya pasti ada terikat janji, disatukan di dalam Kristus. Ya. Jadi bukan hubungannya yang sekedar ya. Ya, sekedar enak ya datang, sekedar cocok ya ulangin lagi, ya sekedar nyaman, enggak Bapak Ibu. Ya. Jadi beda banget kalau Bapak Ibu katakan my church is my home, hubungannya terikat janji. Ya, saya tuh senang sekali waktu saya terus udah melayani, satu hari ada kakak rohani bilang saya, Hana, kamu mau full time nggak bantuin bagian keuangan? Hah? Full time? Saya nggak tahu kak, full time itu kayak apa sih? Binatang berkaki berapa itu full time? Ya, saya asing banget tentang dunia kekristenan karena saya dari Buddhis, ya. Tapi singkat cerita, kakak saya jelasin begini. Akhirnya saya putuskan untuk full time. Walaupun orang tua saya waktu itu nggak setuju, dia suruh saya kerja di tempat yang lain. Ya, tapi dengan berjalannya waktu dia juga merestui saya. Singkat cerita 17 tahun saja saya full time di Abalaf sampai saya punya baby yang kedua. Nah, itu 17 tahun bukan waktu yang singkat Bapak Ibu. Waktu yang panjang. Tapi saya belajar, saya mau terikat janji, disatukan dalam Kristus. Saya tahu di Abalaf itu nggak ada yang semuanya saya cocok dan saya nyaman. Tapi saya mulai bertumbuh menjadi dewasa rohani, terikat janji, ada komitmen yang harus dilakukan. Jadi saya lakukan dengan kasih. Padahal waktu itu salary saya, waktu saya full time itu jauh di bawah saya kerja di sekuler. Tapi saya nggak lihat itu, karena uang nggak penting buat aku. Yang penting komitmen aku bersama Tuhan. Amin. Jadi saya melihat ketika saya menikah, bahkan saya berjalan terus bersama Tuhan, saya mengalami tuntunan Tuhan yang begitu spektakuler Bapak Ibu. Banyak hal kecil-kecil bahkan hal-hal besar yang Tuhan berikan
yang saya tidak pernah pikirkan sebelumnya. Jadi kalau saya mau saksikan sampai ini habis ibadah juga nggak selesai Bapak Ibu. Saya mesti bikin buku bagaimana saya selalu bersyukur buat segala kebaikan-kebaikan Tuhan, buat segala kemurahan-kemurahan Tuhan karena saya praktek mengikat janji. Jadi Bapak Ibu, ketika kita terikat janji, kita akan melihat berkat Tuhan tidak pernah stop dan tidak pernah mengalir tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Amin. Jadi jangan takut ya. Dan yang ketiga, kalau kita berfungsi sesuai karunia ya, bukan hanya minta dilayani. Pastor Andrew doain gue dong. Ya kan, udah berapa tahun? Udah 10 tahun minta didoain terus. Ya, mesti belajar mendoakan ya. Walaupun masih belepotan. Saya dulu juga waktu ngedoain orang gedet-gedet Bapak Ibu. Bapak di surga, terus mau ngomong apa lagi bingung. Di sini blank. Ya, tolong dia Tuhan. Terus tolong Tuhan, tolong. Ngomongnya tolong berkali-kali. Tapi yang penting ini orang dilayan. Ini jiwa dilawat gitu loh. Walaupun saya ngomongnya belepotan masih salah-salah, ya nggak apa-apa. Ya, yang penting kita mau berfungsi sesuai karunia kita masing-masing. Yuk coba katakan kiri kanan, berfungsi oi. Ya. Oke. Nah, jadi kata kuncinya hari ini kalau yang minta dilayani seperti gambar apa yang tadi di depan Bapak Ibu? Gambar bioskop. Ya, saya ulang dikit, gambar bioskop sama gambar pompa bensin. Ya, kita nggak mau punya nilai-nilai yang seperti itu. Saya percaya Pastor Andrew dan Pastor Jingjing sudah membangun MDC dengan air mata, dengan kasih mereka kepada Tuhan bagaimana. Jadi menurut aku udah saatnya gereja ini berkata, saya mau kontribusi sungguh-sungguh. Saya mau beri yang terbaik. Karena apa yang Bapak Ibu beri, ingat loh. Jangan menuntut balasan. Tapi Tuhan akan balas dengan cara-caranya yang sangat spektakuler. Itu saya sudah alami sekali, banyak banget ya, banyak banget. Jadi kalau saya gercep sama jiwa-jiwa, wih itu sukacitanya meluber dalam hati Bapak Ibu. Kalau ketika saya melayani jiwa itu dia dilawat Tuhan, dia disembuhkan. Waduh itu damai sejahtera sukacitanya itu tidak pernah stop terjadi dalam hari-hari kehidupan saya. Bisa gak kadang-kadang saya bimoli, bibir monyong sekali, lagi gak damai sejahtera, bisa gak? Bisa. Ya, tapi ketika saya datang ke rumah Tuhan, saya melayani jiwa, jiwa itu mengalami lawatan Tuhan, waduh bimolinya udah langsung hilang deh semuanya. Ya, jadi hari ini kita percaya Bapak Ibu di tempat ini adalah batu-batu hidup yang luar biasa, yang sanggup untuk komitmen dan kontribusi sesuai dengan karunia masing-masing. Ya, coba saya mau tanya di sini, siapa yang pendoa? Ada yang pendoa? Oh, Bapak pendoa ya, luar biasa. Jadi Bapak semalam doain saya ya Pak. Puji Tuhan ya. Siapa di sini yang senang besuk? Yang senang besuk ada? Loh, nggak ada. Oi. Nah, kalau yang nggak ada berarti ntar Pastor Andrew tinggal panggil. Ya, sini kamu bantuin besuk gitu. Harus taat, jangan nggak bisa gitu ya. Jangan nolak-nolak dong Bapak Ibu ya. Karena besuk itu satu pelayanan yang luar biasa juga. Ya, lewat besuk itu kita mengalami banyak pernyataan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Ya, terus di sini siapa yang jadi asyir? Tadi saya lihat ada asyir nih, ibu-ibu yang asyir mana angkat tangan? Ya, asyir. Ya, asyir 2 ya, ada 2 ya ibu ya. Bisa ditambahin jadi 20 asyirnya dari bawah jagain supaya semuanya berfungsi. Ya, dan kalau bisa dari parkir, ngurusin parkir mobil juga asyir. Terus naik tangga dituntun tuh. Tadi ada oma siapa yang susah. Serius, asyirnya bukan di depan sini doang yang dingin-dingin, dari parkiran. Ya, dari parkiran ada yang, ayo terus kiri kanan, tapi jangan dibikin tabrak ya mobilnya ya Bapak Ibu. Dari ngurusin parkir, bantuin tolong naik tangga, ya kan sampai di sini. Jadi ditambah jadi 20 mungkin. Ya. Nah, terus apa lagi? Mulmet harus regenerasi, jangan di belakang terus anak-anak muda ya, gantian supaya semuanya ada sirkulasi kontribusi sama-sama ya. Terus apa lagi di sini? Pelayanan kematian, ada pelayanan kematian, jangan Pastor Andrew terus yang diganggu malam-malam, ada di sini
Ada gak Pak? Oh belum ada. Pak Andrew tinggal tunjuk. Kayaknya Bapak yang pendoa ini bisa ya melayani kematian. Nah, Bapak siapa namanya? Pak apa? Ami. Aming. Wah, 100 buat Pak Aming. Nah Pak Aming kayaknya cocok nih untuk pelayanan kematian. Sebelah ibu ya? Sebelah ibu ya Bu? Istri? Istri. Bu setuju gak Bu? Bapak pelayanan itu? Apa? Oh, di gereja lain. Oh, bagian kematian. Ya, cocok dong. Berarti tepat dong saya nunjuk Bapak ya, Pak. Ya. Nah, itu kalau mau ngikutin kita ada bukunya, buku lagu-lagu buat selama kematian. Terus apa aja yang dilakukan, ngapain aja kalau tutup peti harus apa, semua kita tuh ada, Pak. Nanti tinggal saya kirim ke Pastor Andrew, Bapak tinggal lanjutkan. Ya. Karena kita udah ada tim yang buat semuanya. Karena pelayanan itu penting loh. Kan orang lagi susah, lagi berduka. Jadi perlu dilayani dengan excellent. Ya, setuju ya Pak Andrew, ada Pak Aming sekarang, mulai dari sekarang. Pak Aming dan Ibu. Boleh tim deh, ada satu lagi. Siapa lagi yang mau pelayanan kematian? Angkat tangan, ada? Yang anak muda juga boleh. Jangan bilang, gue masih muda, masih jauh sama kubur. Siapa yang bilang? Nggak ada yang tahu. Itu jemaat saya 11 tahun masuk kubur, 11 tahun loh. Karena kena kanker tulang. Ya kan? Oma yang ini udah 70 atau 80 masih sehat-sehat. Nah kata Tuhan, jadwalnya semua beda-beda. Makanya selagi jadwalnya masih ada, harus gercep buat melayani Tuhan. Amin. Oke, saya mau nanya lagi, siapa yang mau nemenin Pastor Aming pelayanan kematian? Gak ada yang angkat tangan, terus saya tunjuk nih. Hah? Bapak mau Pak? Mau? Bapak siapa namanya? Nah Bapak mesra banget ya sama istri. Iya serius nih, saya juga gitu kalau ibadah pegangan sama istri sama suami. Coba dong, ibu duduknya jangan terpisah Bu. Kok masa dipisahkan oleh tas? Oke, kalau suami istri harus rapet. Kecuali yang masih single ya. Jangan loh, kalau single justru gak boleh rapet. Jaraknya loh, kasih tas sana. Ya tapi kalau suami istri, Bapak siapa namanya? Chris. Bapak mau pelayanan kematian? Mau. Kayaknya Pak Kris harus ada yang lebih lagi deh. Ntar saya ngomong sama Pak Kris, bukan kematian, ada hal yang lebih lagi. Nah, ya. Coba siapa lagi? Sekalian aja aku langsung tag di sini nih, Pak, biar Pak Andrew-nya nggak bisa buah-buah. Ayo yang lain. Kayaknya Pak Kris ada yang bisa. Nah, Ibu, wow. Ibu siapa namanya? Ibu Lis. Ini suami ya? Bu, duduknya dekat sebelah suami, Bu. Kalau saya bikin seminar keluarga, kita akan buka-bukaan heboh loh Bapak Ibu. Ya kalau diizinin saya sama suami itu termasuk yang heboh kalau buka-bukaan seminar keluarga. Supaya apa ujung-ujungnya kita tuh jangan kulit-kulit aja, kita mesti masukin ke dalam. Kalau ngomong keluarga, ngomong usus, ati, ampla, lever, sampai dalam-dalam supaya Bapak Ibu ngerti dengan benar. Ya kan? Ibu Lis sama Bapak siapa? Setuju ya Pak? Bantuin Ibu. Nah oke, ada 2 pasang untuk bagian kematian. Tepuk tangan. Wah, luar biasa. Sekarang yang WL sama Singer ya, kan Diana. Ketuanya Diana bukan? Nah, Diana udah kader orang belum? Maksudnya regenerasi lagi. Oke, siapa aja yang mau Singer dan WL angkat tangan siapa? Ada gak orangnya? Angkat tangan dong, cepet dong. Saya lagi nanya nih. Jangan bengong-bengong. Mana orangnya mana? Angkat tangan. Ya, tinggi-tinggi dong. Aduh, angkat tangan. Bendera setengah tiang kan bahaya musim merdeka, ya. Oke, 1, 2, mana lagi di sini? Mana? Yang cowoknya mana yang cowok? Cowok 3. Mana lagi yang cowoknya lagi? Oke, ini tanggung jawab Diana ya. Kader ya. Loh iya dong. Nah, ini dia salah satu Pak Andrew. Jadi Diana dikasih pegang peran, pegang jiwa-jiwa ya. Dilatih vokal. Enggak ya? Latih vokal siapa yang latih? Oh, kira-kira aja deh, kira-kira ya. Jurusnya kira-kira, kita falas-falas dikit nggak apa-apa kok ya. Karena jemaat juga kadang-kadang kupingnya juga kurang denger, nggak apa-apa. Ketutup sama musik yang heboh. Jadi jangan takut ya, kalau falas-falas dikit tancap gas aja terus. Yang penting hati kita melayani Tuhan. Amin. Oke, terus apa lagi ya? Banyak sini. Pendoa, kayak pendoa kayak mesti ditambah ya Pak Aming ya. Pak Aming kalau berdoa berapa orang?
Mana 5 orangnya mana? Angkat tangan dong, pendoa. Oh ya, oke. Ya, ditambah lagi ya Pak Aming ya. Gercep cari jiwa ya. Kalau bisa dibanyakin orangnya ya. Terus pemusik juga. Pemusik ini ketuanya siapa tadi? Yang main keyboard ya? Yang main keyboard siapa? Bapak siapa? Ketuanya siapa Diana? Nggak ada ketua. Bu Jingjing. Aduh kasihan banget. Bu Jingjing ketuanya. Ya udah pokoknya diatur lah, intinya harus ada regenerasi ya. Ya, Bapak Ibu, kesimpulannya yang terakhir. Kita semua punya orang tua kan Bapak Ibu? Setuju? Siapa yang sudah yatim piatu angkat tangan? Ada? Ya, saya masih punya mama 85 tahun. Wih, luar biasa mama saya. Ya. Nah, yang udah yatim piatu berarti udah nggak punya orang tua. Ya. Seandainya nih yang masih punya orang tua, orang tuanya benar-benar baik gak? Atau memang Diana orang tuanya gimana? Oke? Atau kurang oke kayak orang tua saya? Kurang oke. Terus siapa lagi yang orang tuanya kurang oke? Ada? Kamu juga? Iya. Orang tuanya kurang oke? Siapa coba tadi? Ada lagi selain Diana siapa lagi? Nah kayak saya kan juga orang tua saya kurang oke kan? Apakah saya mau tuker? Gue mau pindah, nggak mau sama orang tua gue. Bisa gak? Tidak bisa Bapak Ibu. Karena Tuhan tempatkan kita di dalam rumah yang orang tuanya modelnya kayak gitu. Papa saya hidungnya pesek, jagonya Mandarin, badannya gendut gitu kan. Ya kan? Terus mama saya yang mulutnya kalau ngomong nggak pakai titik, koma terus, ya kan? Ya kan? Terus kalau ngomong suaranya kenceng melengking setinggi-tingginya sampai tetangga udah bosen, ya kan? Nah, saya bisa tuker gak? Dulu waktu awal bertobat Bapak Ibu, saya malu cerita tentang keluarga saya. Malu banget. Tapi setelah saya sembuh, saya pulih, saya malu-maluin. Saya ceritain aja terus semuanya. Ya, artinya apa? Saya belajar dari mereka. Nggak bisa tuker. Atau di sini yang misalnya mamanya rambutnya keriting. Wah, ya kan? Terus sampai semut aja kalau masuk nyasar, nggak tahu mau jalan keluarnya di mana. Ya kan? Terus anak-anakmu udah bilang, gue mau tuker mama, gue mau rambutnya yang lempeng gitu loh, yang lebat. Bisa gak? Gak bisa. Begitulah rumah Tuhan. Mau gak ditukar Pastor Andrew sama Pastor Jingjing? Nanti saya tuker dari yang Jakarta. Biar lebih mengerikan buat MDC Palembang. Ya, jadi gak bisa tuker Bapak Ibu. Perhatikan, gak bisa tuker. Jadi kesimpulannya, my church is my home. Kita harus terima apa adanya. Inilah orang tua rohani kita. Inilah kita mau belajar menjadi gereja keluarga Allah. Gereja yang memberikan hidupnya yang sesungguhnya buat Tuhan. Dan sungguh-sungguh kita mau belajar kontribusi sesuai karunia masing-masing. Amin. Amin Bapak Ibu ya. Coba siapa yang mau tuker berarti minggu depan gak usah datang lagi ke sini. Ya, yang mau tuker orang tua ada? Jangan ya Bapak Ibu ya, jangan ya. Kita mau jadi jemaat MDC yang lemah lembut ya, rendah hati, dan kita mau selalu komitmen bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, saya usul khotbah saya cuma sebentar. Tapi bagaimana khotbah ini jadi mendarat? Biarlah di kesan masing-masing Bapak Ibu diulang lagi. Ya, diulang, saling tanya jawab. Apa itu poin nomor 1, apa itu poin nomor 2, apa itu poin nomor 3. Kan cuma 3 doang yang saya kasih. Ya, 1, 2, dan 3. Dan diperdalam dan diceritakan masing-masing di kesan. Amin. Coba tepuk sebelah. Nanti ngomong di kesan ya. Ya. Oke, ya. Mari kita tundukkan kepala sama-sama. Saya usul saya minta keyboard doang ya, yang lain nggak usah. Sama Diana sini tolongin saya 1 aja ya. Yang lain biar masing-masing kita